tidak ikut Recording in berbicara majelis. progress. Coba siapa itu? Oke ya, udah ya. Oke, jadi demikian ya. Jadi menjadi catatan majelis nanti mengenai legal standing daripada masing-masing pihak ya. Silakan mengikuti sidang ya, baik dari pemohon, dari penggugat maupun tergugat. Kita masuk kepada pemeriksaan formal ya, pengajuan gugatan. Formal Izin yang pengajuan mulia, gugatan. terkait legal standing dari kuasa pegawai, pada sidang sebelumnya kami mempermasalahkan yang mulia, belum dijelaskan dari pihak penggugat yang mulia. Mohon izin. Belum dijelaskan apanya Pak. Itu kemarin paling ini mau menyampaikan mau menyampaikan bukti potong itu bisa di print nggak Pak yang dari itu, yang dari IT Court ya? Sorry, dari Kortek, dari Kortek atau dari apa itu? Sudah bisa, sudah bisa di ini, sudah bisa di print berkaitan dengan itu. Kami menyampaikan surat keterangan majelis dari Oh ada direktur keterangan majelis. ya? Ah Ya, udah, coba, oke. coba saya seleksi majelis. Wismari tak buka. Nah. Ini sudah diupload juga. Sudah Oke, kami upload juga. oke. Itu pernyataan direkturnya ya, Irin, Bu Irin Kurnia Dewi. Itu tergugat ya. Jadi gini, jadi keberatan dari masing-masing pihak yang menjadi catatan majelis, seperti majelis sampaikan tadi ya. Jadi kita lanjutkan saja persidangan ini apa ini eh, ke tahapan berikutnya, gitu ya, tahapan berikutnya. Ya, gitu ya, Jadi, tergugat ya. Baik yang mulia. mohon izin majelis, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait legal standing dari tergugat yang nanti juga akan kami sampaikan secara tertulis juga majelis. Ya Jadi, silakan aja Pak, sampaikan Pak secara ya, tertulisnya. nah ini singkat saja majelis. Jadi Ya, ya. untuk legal standing dari tim sidang yang mewakili dari tergugat yaitu Direktur Jenderal Pajak itu sebenarnya sudah ada SEMA nomor 7 tahun 2012 majelis yang di situ mengatur tentang bagaimana tata cara pembuatan surat tugas majelis berdasarkan SEMA. Jadi bukan berdasarkan SE. Kalau tadi tergugat kan SE itu untuk internal dari tergugat majelis. Tapi ini kan karena persidangan di pengadilan pajak, kita harus, karena pengadilan pajak berdasarkan undang-undang pengadilan pajak adalah pembinaan teknisnya ada di Mahkamah Agung majelis. Nah, kita harus menggunakan SEMA dari Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 di mana dinyatakan di situ bahwa di dalam surat tugas pertama itu harus mencantumkan dasar kewenangannya majelis. Dasar kewenangan dari tergugat itu dalam suatu tugas itu berdasarkan cap yang mana. Nah, tadi kan memang cap 305 itu seharusnya dimasukkan ke dalam surat tugas. Yang kedua, dasar kewenangan terkait dengan pengangkatan Dirjen Pajak berdasarkan Kepres nomor berapa. Nah, dari situ terus yang kedua adalah dari siapa memberikan kewenangan kepada siapa. Yang terakhir adalah apa yang ditugaskan, hal-hal apa saja yang ditugaskan terhadap penerima suatu tugas majelis. Misalkan membuat surat tanggapan, menghadiri persidangan, melakukan uh, uh, pemberian keterangan saksi dan keterangan ahli, menerima atau menolak alat bukti yang dihadirkan oleh kami sebagai penggugat, juga terkait dengan pembuatan pendapat akhir untuk sidang terakhir itu majelis. Nah, ini catatan dari kami penggugat karena legal standing ini penting majelis. Kalau kita tidak sepakat dengan legal standing ini, kami akan menghadirkan ahli majelis terkait dengan legal standing. Karena kalau legal standing ini tidak bisa diputus di akhir majelis. Kecuali nanti kalau putusan hasilnya itu harus diputus di akhir persidangan. Cuman kalau untuk legal standing ini adalah terkait dengan keabsahan, terkait dengan tim sidang yang menghadiri dalam sidang kali ini yang mewakili Direktur Jenderal Pajak. Karena yang kami gugat adalah Direktur Jenderal Pajak majelis. Bukan tim sidang yang hadir kali ini. Beberapa waktu lalu majelis,
ini kami menemukan dari tim sidang ini majelis itu sidang dengan Bapak Cuaca itu mengatakan hal yang lain majelis dengan Dirjen Pajak maupun Kepala Kanwil karena kami sudah menanyakan ini terkait dengan pemeriksaan yang melewati jangka waktu apakah bisa dibatalkan melalui pembatalan pasal 36 itu menurut ini tim sidang. Ternyata kami tanyakan di PPID Dirjen Pajak Pusat dan PPID Kanwil itu jawabannya tidak tahu majelis. Nah, ini salah satu yang paling concern kami kenapa legal standing penting karena kalau ini diteruskan sampai akhir nanti akan sangat rancu majelis. Jadi kami dari penggugat mohon agar majelis memutuskan apakah legal standing ini dari kami sebagai penggugat itu diyakini juga sebagai tergugat yang mewakili Dirjen Pajak majelis. Kalau kami sudah jelas majelis ada Ibu Direktur Bu Iren yang menugaskan kami untuk persidangan kali ini. Nah, sementara dari pihak tergugat itu tidak mungkin bisa menghadirkan Pak Dirjen Pajak majelis. Nah, itu sangat penting majelis. Tapi kalau majelis tidak mau memutus sengketa ini di awal, apa sengketa terkait legal standing dari yang hadir tim sidang ini, kami akan mengajukan surat keberatan yang nanti akan kami hadirkan di sidang berikutnya. Untuk persidangan kali ini kami akan walk out dulu majelis karena kami sesuai dengan prinsip kami bahwa legal standing itu penting majelis di persidangan dimanapun itu legal standing kalau ada kuasa misalkan advokat itu legal standingnya nggak jelas itu diusir majelis kalau di pengadilan negeri majelis. Cuman kenapa kok ini kami permasalahkan karena dari Kanwil dan Jatim 3 ini majelis kami pernah bertemu dengan salah satu oknum supervisor itu mengatakan bahwa tidak akan mungkin bisa menang majelis untuk bersidang di pengadilan pajak majelis kalau tidak punya koneksi majelis. Kalau tidak punya koneksi, ini catatannya majelis, kalau tidak punya koneksi di pengadilan pajak kami pasti kalah. Karena apa majelis? Ini sudah terjadi otoritarianisme di bidang perpajakan. Undang-undang KUP sudah dikebiri oleh Menkyu melalui banyak amandemen. Di situ ada 48 Keberatan yang frasa mulia. diatur dalam PMK. Keberatan yang mulia Nah, bahwa terus penggugat sudah yang menuduh tanpa kedua, bukti yang mulia. pelaksana dari aturan perundang-undangan di bidang perpajakan melalui PMK ini adalah Dirjen Pajak majelis. Yang terakhir, ternyata pengadilan pajak pun di bawah Kementerian Keuangan. Itu yang kami sampaikan majelis. Terima kasih majelis. Jadi gini ya, penggugat ya, semua pernyataan Anda tadi direkam dan masuk ke dalam berita acara sidang. Itu catatan untuk Anda ya, semuanya seperti itu. Ya, gitu-gitu ya. Ada Pak ini, ada yang lain kan tergugat? Baik, terima kasih yang mulia. Terkait dengan kuasa pegawai atas nama Saudara Rinto Setiawan yang mulia, perlu kami sampaikan juga kepada yang mulia supaya berimbang juga bahwa tergugat sudah pernah menghadapi Saudara Rinto Setiawan dalam persidangan di pengadilan pajak sebelumnya dan di persidangan tersebut yang bersangkutan juga menerima surat kuasa khusus sebagai pegawai. Bahwa sebagai informasi, Saudara Rinto Setiawan selalu mulai menjadi pegawai ketika akan dimulai persidangan. Sebagai contoh atas gugatan yang diajukan, anggaplah oleh PTA yang diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 25 September 2024, Saudara Rinto Setiawan baru menjadi pegawai dari PTA mulai bulan Oktober 2024, di mana persidangan pertama baru dimulai tanggal 4 Desember 2024. Begitu pula dengan gugatan dari CV Kartika Sataguna Sakti Nusantara ini yang diajukan pada tanggal 28 Januari 2025 yang bersangkutan baru menjadi pegawai bulan Januari 2025 berdasarkan pengakuan atau surat keterangan yang disampaikan oleh penggugat. Berdasarkan data dan fakta di atas, tergugat meragukan status pegawai dari Saudara Rinto Setiawan karena bisa jadi tidak menutup kemungkinan yang mulia untuk sidang-sidang berikutnya itu akan menjadi kuasa pegawai juga, yang mana menurut kami tidak masuk akal ketika seseorang menjadi pegawai ketika ada gugatan yang diajukan di pengadilan pajak. Demikian tambahan dari kami yang mulia. Terima kasih. Ya ginilah ya, ya memang dua-duanya seperti Hakim tadi sampaikan. Jadi menjadi catatan majelis semua yang Anda sampaikan ya. Jadi bagian dari berita acara sidang juga gitu ya, semua yang Anda sampaikan. Jadi sidang ini kan dicatat, dibuat berita acara sidangnya. Keberatan para pihak seperti itu ya. Bagaimana dengan majelis? Majelis kan apa ini memutuskan untuk
dilanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya, kan gitu. Tahapan berikutnya, ya seperti itu. Apa ini putusan majelis? Ya, kami sampaikan. Mau tanya apa? Nggak ada ya. Jadi nanti gini ya, untuk apakah majelis akan memberikan apa ini, memberikan sikap secara langsung ya berkaitan dengan legal standing para pihak ini. Ini majelis itu akan bermusyawarah terlebih dahulu ya. Jadi kan nggak bisa ketua langsung memutuskan gitu kan. Nanti akan apa ini majelis sampaikan di persidangan berikutnya ya. Pak, siapa ini Pak penggugat Pak Rinto. Jadi akan kami state di persidangan berikutnya apa perlu atau tidaknya ini hakim menyampaikan katakanlah oh legal standing penggugat dan kuasa hukumnya terpenuhi misalnya begitu atau oh legal standing tergugat dan timnya terpenuhi nanti akan kita sampaikan di persidangan berikutnya ya jadi karena majelis akan bermusyawarah dulu Pak ya jadi untuk efektivitas persidangan ini jadi semua tadi keberatan para pihak dicatat pernyataan semua para pihak dicatat menjadi bagian dari berita acara persidangan itu. Nah, balik lagi ke efektivitas persidangan, maka majelis akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya ini memeriksa pemenuhan ketentuan formal. Ini kan ada Bu Direktur ini ada ini. Nah, gimana Bu Direktur? Ini mau kita lanjut ke pemeriksaan formal atau enggak ini Bu Direktur? Silakan. Silakan Bu Iren. Kan Bu Iren hadir langsung ini. Silakan Bu. Apakah mendengar Bu suara dari ruang sidang sini Bu? Mendengar yang mulia. Ya, gimana? Iya, Kita lanjutkan ke tahap berikutnya kalau undangannya ini. iya yang mulia kalau saya gitu ya, saya sih kalau dari keberatannya Kanwil DJB Jawa Timur 3 itu saya rasa saya bisa langsung mengkonfirmasi kalau masih ragu tentang statusnya Pak Rinto. Begitu jawaban saya yang mulia. Ya, ya udah itu menjadi catatan majelis dari persidangan sebelumnya Bu ya. Makanya hingga hari Iya, ini masih dipersilakan kan, dipersilakan sidang baik Pak Rintu maupun tim dari Kanwil kan. Nah, makanya sidang ini mau kita lanjutkan ke tahapan berikutnya kan gitu, pemenuhan formal. Nah, ini yang datang ke sini ini kan jadi yang mengajukan ini kan dari pemohon gitu. Makanya kita mau nanti di persidangan berikutnya gitu Pak. Kalau Pak Rinto tadi meminta bahwa akan di state secara langsung oleh hakim terkait dengan legal standing ini atau tidak, maka saya katakan akan dilakukan musyawarah dulu. Itu ya, untuk memastikan itu. Itu. Ada yang sampaikan Pak Rinto? Ya, terima kasih majelis. Jadi pertama saya menanggapi sekilas terkait pernyataan tergugat majelis yang mempermasalahkan saya pegawai dimanapun itu tanpa ada dasar hukumnya majelis. Misalkan saya bekerja di 1.000 perusahaan itu tidak ada masalah majelis, tidak ada aturan hukum yang melarang saya majelis. Ah, justru sebaliknya apabila dari tergugat, ini terutama Dirjen Pajak, kemarin saya komentari dia menjabat 3 jabatan majelis. Itu banyak undang-undang yang dilanggar, undang-undang ASN, undang-undang AP, undang-undang BUMN, semua dilanggar majelis. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa terjadi ketimpangan di negara kita, majelis. Jadi, saya ingatkan bahwa pejabat Indonesia jangan kejam terhadap rakyat. Jangan kejam terhadap rakyat. Anda akan menerima balak yang sangat luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan kami tegas majelis, apabila majelis tidak bisa memutus terkait dengan legal standing tergugat yang di mana itu sangat vital bagi penggugat, itu untuk memperjelas posisi legal standing dari yang kami gugat yaitu Dirjen Pajak. Itu sementara untuk persidangan kali ini kami work out dulu majelis, nanti kami akan membuat narasi yang resmi terkait dengan keberatan kami atas legal standing, kami jelaskan dasar hukumnya.
dari pihak tergugat tidak masalah. Saya melanggar apa? Undang-undang yang mana? Silakan saja. Itu terserah Anu, dari pihak tergugat. Nah, terus. Yang mulia, kalau boleh saya tanyakan, eh, apakah memang legal standing ini tidak ada kepastian hukumnya gitu, yang mulia, supaya nanti minggu-minggu yang ke depan itu kita sudah eh, secara mantap gitu mempunyai suatu jawaban, yang mulia. Ya, itu tadi Bu. Jadi mau kita stay di persidangan berikutnya, gitu kan? Udah jelas nggak tadi itu yang disampaikan? Jadi ini kan semuanya karena apa ini? Ya itulah saling memberikan tanggapan. Jadi kan hakim ini ya sebelum memberikan apa ini memberikan suatu kesimpulan kan harus bermusyawarah. Jadi hakim itu kan bukan satu. Hakim ini bertiga hakimnya itu. Nah, saya berikan waktu kami untuk apakah perlu gitu kan. Coba apakah perlu bahwa di persidangan ini akan kami sampaikan legal standing. Jadi kalau kalau ini kita apa ini kita sudah apa ini sampaikan seperti itu ya akan kita sampaikan di persidangan berikutnya kan gitu. Apa kurangnya lagi gitu penjelasan penjelasan hakim itu. Jadi pasti akan kita sampaikan itu Pak nanti di persidangan berikutnya ya. Tapi ini kan kita perlu waktu dulu ya. Kita perlu waktu dulu ya. Ataukah gini, ini terserah Anda ini kan. Jadi kalau para pihak nggak mau meneruskan ke persidangan berikutnya hingga nunggu ya apa yang disampaikan oleh hakim terkait legal standing ya akan saya tunda ke persidangan berikutnya. Akan gitu aja. Ya, kalau kami dari pihak penggugat sebaiknya ditunda ke sidang berikutnya. Majelis bisa lihat juga SEMA 7 tahun 2012 majelis itu terkait dengan aturan kuasa di pengadilan pajak terkait dengan ini di pengadilan pajak majelis kuasa dari pihak tergugat majelis dari pejabat tun majelis. Ya, kalau memang sudah ada, kan bisa juga Pak disampaikan Pak Rinto kalau mengajukan itu sebagai ini, yang mau disampaikan silakan disampaikan di persidangan ini agar terbanding Oke. juga bisa membaca, Nah, kan gitu. Kalau memang ada. ini majelis ini SEMA nomor 7 tahun 2012 majelis. Nah, harus dibedakan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan negeri dalam perkara perdata dan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan tun. Karena pengadilan pajak ini adalah pengadilan khusus di bawah tun. Surat kuasa untuk berperkara perdata di pengadilan negeri harus disebutkan hal apa yang dikuasakan, disebutkan kekhususannya untuk membedakan dengan surat kuasa umum. Dalam berperkara di PT UN, tergugat adalah pemegang jabatan tun, dalam hal ini adalah Dirjen Pajak. Dalam hal ini tergugat dapat memberi kuasa misalnya kepada biro hukumnya atau cukup dengan surat tugas dapat menggantikan surat kuasa asalkan disebutkan kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk hadir mewakili tergugat dan dicantumkan hal-hal apa yang ditugaskan untuk mewakili tergugat. Surat tugas terhadap jabatan dalam organisasi tergugat adalah sama maknanya tergugat prinsipal yang hadir di persidangan majelis. Nah, ini juga kita harus juga ada pasal 34 terkait dengan kuasa dari masing-masing pihak majelis. Terus di pengadilan pajak yang mana Pak? Yang ini Itu tadi kan majelis. PT UN, itu kan PT UN tadi dijelaskan PT UN begitu. Nah sekarang kalau yang pengadilan pajak yang mana Pak? Bagian yang mana? Kalau pengadilan pajak, surat kuasa Hmm. mewakili untuk hadir di persidangan merupakan les spesialis. Sehingga Hmm. ketentuan tentang surat kuasa yang berlaku untuk beracara dalam perkara perdata, berlaku untuk dalam perkara perdata tidak dapat diterapkan dalam berperkara di pengadilan pajak. Karena surat Hmm. kuasa berperkara di pengadilan pajak sifatnya kekhususan karena bentuk dan isinya berbeda dengan Hmm. bentuk dan isi surat kuasa khusus pada umumnya dan ini diatur dibesarkan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun Nah 2002 tentang itu pengadilan Pak pajak yang terkait Hmm. terkait pengadilan pajak yang terakhir itu Pak. Jadi gitulah ya Ya. nanti Jadi pakai silakan surat lah. kalau pakai yang ini pakai surat kuasa khusus majelis. Tapi kalau yang pakai tun bisa surat tugas tapi asal menjelaskan pelimpahan kewenangannya, capnya dicantumkan,
juga Iya, hal-hal apa saja yang ditugaskan. Jadi iya, surat kuasanya nggak berkali-kali majelis, cukup satu saja kami terima, nggak masalah majelis. Jadi satu iya kali aja berkaitan. surat tugasnya sudah nggak masalah majelis, tidak berkali-kali. Ya, tadi udah sama-sama melihat tadi ya, melihat mendengar terkait dengan ketentuan pembuatan surat kuasa, maaf surat surat tugas di pengadilan pajak seperti yang tadi itu disebutkan tadi ya. Jadi silakan bagaimana menafsirkan aturan itu kan bisa saja penggugat menafsirkan yang demikian tadi atau tadi itu kan sudah jelas kita kita baca bunyinya di bagian terakhir tadi berkaitan dengan pengadilan pajak. Itu ya. Jadi nanti gini ya. Jadi kalau memang apa ini apakah perlu atau tidak berkaitan dengan legal standing memenuhi atau tidak, maka akan hakim sampaikan di persidangan berikutnya ya. Tentu dengan mempertimbangkan penjelasan yang disampaikan oleh para pihak tadi ya. Baik penggugat tadi kalau menyampaikan penjelasan, menyampaikan apa ini uh, dokumen pendukung ya. Tergugat juga sama, orang menyampaikan penjelasan, menyampaikan dokumen pendukung gitu ya. Nanti di awal persidangan berikutnya, nanti hakim akan memberikan apa ini, memberikan pernyataan bahwa legal standing para pihak telah terpenuhi atau tidak perlu dilakukannya apa itu eh, penyampaian hal tersebut, kan gitu kan? Jadi kita tunda aja ke persidangan berikutnya kalau gitu ya. Ya, jadi dari pihak penggugat majelis izin apabila majelis masih ragu dari pihak penggugat siap menghadirkan ahli majelis terkait dengan legal standing majelis. Ya, tadi itu kan di persidangan berikutnya nanti kita kita sampaikan ya. Itu ya Pak ya. Nanti Siap setelah majelis. itu silakan mau, oh saya nggak setuju nih dengan Hmm. penetapan dengan pendapat apa ini hakim ya silakan saja kan. Mau menghadirkan ya silakan. Tapi di persidangan berikutnya ya kita bermusyawarah dulu nih, membaca dulu apa yang disampaikan oleh para pihak tadi. Nah, kemudian akan kita simpulkan legal standing para pihak ini memenuhi, telah terpenuhi atau tidak, gitu ya. Atau seperti apa, gitu ya Pak ya, kejelasannya ya. Siap majelis. Oke, Karena ya, ibarat gini majelis, ibarat kita ini pertandingan sepak bola kan harus dicek dulu pemainnya ini majelis. Sah apa enggak? ya, Nanti kalau kita sudah main ternyata nggak sah kan nanti golnya nggak sah juga majelis. Itu yang kami khawatirkan majelis. Terima oke. kasih. Jadi gitu ya, tergugat ya. Baik yang mulia. Jadi kita tunda tanggal berapa ini? 11. Dengan demikian, kita tunda ke 11 Juni ya, 11 Juni 2025. Dengan demikian, sidang ditunda ke tanggal 11 Juni 2025. Demikian. Ya, terima kasih Recording majelis. stopped. Yang mulia. Makasih yang mulia.